Halo semua, perkenalkan, nama saya Setia Budi Utama. Saya dari Datasoft Solusi Indonesia, gitu ya. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang apa sih itu Datasoft, gitu ya, dan produknya ada apa aja, dan apa sih masalah yang pengen diselesaikan sama Datasoft, sampai Datasoft itu ada, gitu. Di acara ini kita beri nama Bersama Menjadi Hebat, episode 1, gitu ya. Itu akan membahas tentang apa aja fitur-fitur yang ada di Datasoft, beserta menu-menunya ada apa aja. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi, untuk masuk ke Datasoft, itu kita bisa masuk melalui dsoid.com. Itu ada di sini linknya, dsoid.com. Itu kita klik enter, nanti akan kita digiring ke menu halaman pertama atau interface pertama, yaitu sebuah pengumuman bahwa akan segera hadir 2021 Datasoft gitu ya. Oke, kita langsung aja masuk ke menu login lanjutkan gitu. Nah, di menu ini kita dibawa ke satu halaman. Ini adalah halaman registrasi dan login gitu ya. Kalau belum punya account, itu kita bisa registrasi di sini, mengisi data-data, mau domainnya apa, nama perusahaannya apa, alamatnya apa, terus kontaknya siapa, lalu klik register. Oh, jangan lupa term and condition-nya harus disetujui dulu ya. Mungkin ada beberapa kesepakatan-kesepakatan di situ tentang Datasoft dan klien-klien yang mau pakai Datasoft. Lalu kita lanjut aja. Nanti registrasi akan kita buatin video khusus nanti ya. Nah, di sini fokus dulu untuk membahas apa sih itu Datasoft gitu. Oke, jadi di sini ada 4 tombol atau 4 pintu gerbang gitu ya. Pintu gerbang warna abu-abu ini untuk masuk ke websitenya Datasoft. Lalu yang warna kuning masuk ke Datasoft Accounting. Warna biru untuk masuk ke Datasoft Koperasi dan hijau untuk masuk ke Datasoft Citrans. Apa sih Datasoft Accounting itu? Apa sih Datasoft Citrans? Datasoft Koperasi itu dan apa sih Datasoft Citrans itu? Oke, di sini ada uraian singkatnya gitu ya. Secara umum, Datasoft Accounting ini ya sebuah program akuntansi. Ada 3 modul utama dari Datasoft Accounting. Yang pertama adalah modul customer atau keanggotaan, atau klien ya, klien-klien atau customer, intinya pencatatan customer-customer. Yang kedua ada modul akuntansinya. Yang ketiga ada modul hutang dan piutang. Ini untuk Datasoft Accounting. Jadi dia difokuskan biasanya di perusahaan-perusahaan gitu ya, atau PT-PT yang dia basicnya adalah perusahaan jasa, dagang, terus distribusi, manufaktur, itu biasanya pakai Datasoft Accounting. Dan Datasoft Koperasi. Nah, ini lebih spesifik untuk koperasi, BPR, atau semua yang berhubungan sama simpan, pinjam, keanggotaan, akuntansi, terus hitung bunga seperti simpanan berjangka, ada SAU dan teman-temannya. Pokok modul-modul yang dibutuhkan sama koperasi itu lengkap banget di sini, semuanya ada. Dan yang terakhir ada Datasoft J-Trans ini ya. Datasoft J-Trans ini lebih ke end user daripada Datasoft. Jadi seumpama Datasoft ini sebuah platform untuk sebuah perusahaan membuat sistemnya gitu ya, sistem internalnya dia. Nah, kalau Datasoft J-Trans ini untuk end usernya. Sebagai contoh gini, ada sebuah koperasi, sebut saja Koperasi Maju Jaya, menggunakan Datasoft Koperasi. Maka anggota-anggota dari dari Koperasi Maju Jaya tadi bisa login ke Datasoft J-Trans. Begitu juga sebuah perusahaan yang menggunakan Datasoft Accounting gitu ya. Seumpama ada sebuah PT, kita sebut aja PT XYZ gitu ya. PT XYZ itu memiliki customer yang dia beli hutang. Jadi di laporan keuangannya jadi piutang di sebuah PT tersebut. Maka si customer-nya dia itu juga bisa melihat berapa sih utangku ke PT XYZ tadi melalui Datasoft J-Trans.
Oke, langsung aja kita bahas apa itu data soft accounting, apa itu data soft koperasi, dan apa itu data soft JTrans. Data soft accounting dan data soft JTrans ini adalah dua produk yang sama, saudara kembar gitu ya. Hanya saja data soft accounting ini hanya fokus ke akuntansi gitu ya. Jadi modulnya ada 3 itu tadi, ada keanggotaan, ada akuntansi, dan ada simpan pinjam. Sedangkan di data soft koperasi ini modulnya lebih kompleks lagi. Ada modul simpanan berjangka, keanggotaan, simpan pinjam, akuntansi, laporan, bagi-bagi SHU, takesra, dan banyak banget. Komplit banget deh pokoknya modulnya. Kita akan nggak bahas secara detail gimana-gimananya, atau kita akan bahas secara singkat dulu. Nanti detailnya akan kita buatin video part 2, part 3, part 3 di acara Bersama Menjadi Hebat gitu ya. Karena ini, kenapa kok bersama menjadi hebat? Karena harapannya Datasoft itu koperasi-koperasi ini bisa bergabung menjadi satu platform supaya dia lebih kuat dan menunjang ekonomi kerakyatan. Mudahnya gitu, karena dengan Datasoft kita punya pengelolaan finansial keuangan secara mandiri. Bahkan gini, gampangnya seumpama Bank BRI, dia punya BRI Mobile gitu ya. BCA punya BCA Mobile dan lain-lain, banyak banget. Ya, karena mereka mampu, atau perusahaan BCA mampu bayar IT support-nya, bayar semuanya, mereka mampu banget. Apalagi BRI dan bank-bank besar lainnya, mereka mampu menciptakan sebuah sistem itu untuk mewadahi kebutuhannya itu. Nah, sedangkan banyak juga koperasi atau BBR yang membutuhkan hal serupa, tapi tidak terakomodir dan mungkin biayanya masih mahal. Nah, untuk itu Datasoft hadir. Jadi, Datasoft ini adalah sebuah program untuk akuntansi, simpan pinjam, atau sistem pengelolaan keuangan, dan kalian sistemnya hanya cukup sewa. Jadi, nggak perlu ada SDM IT, nggak perlu punya server, nggak punya lain-lain. Tinggal sewa semuanya di Datasoft. Oke, terus ada pertanyaan, Mas, aku tapi mampu kok punya server sendiri, aku mampu buat sendiri. Ya, boleh. Karena di Datasoft tenang aja, di sini antara aplikasi dan data klien ini ada di server yang berbeda. Jadi seumpama gini, aku mau pakai Datasoft koperasi gitu ya. Tapi aku mampu punya server sendiri, aku mau pakai serverku sendiri. Boleh, jadi nanti datanya ada di servernya klien, server Anda, aplikasinya ada di servernya Datasoft, jadi tetap akan terhubung. Atau terus aku nggak mau repot semuanya biar di-handle Datasoft, itu juga bisa. Karena di Datasoft, kita satu aplikasi itu punya banyak database. Jadi satu klien identik dengan satu database, jadi kita tidak menyampur antara klien 1 dan klien 2 itu nggak mungkin tercampur. Nanti ini juga akan kita bahas namanya ERD diagram gitu ya, bagaimana sih sistem kerjanya dari Datasoft. Tapi juga jangan khawatir, contohnya seperti ini, ada beberapa software gitu, saya nggak menyebutkan namanya ya. Kamu pakai program saya ya, operasi program saya komplit banget deh, gini. Nah, tapi ketika program itu ternyata nggak sesuai dengan kebutuhannya koperasi tersebut, lalu mau memutus hubungan gitu ya, mau ganti nih pakai software yang lain, sama si developernya dikunci karena datanya tidak diberikan, karena datanya ada di servernya developernya, dan ketika koperasi membutuhkan datanya itu tidak ada, atau tiba-tiba developernya ngilang gitu ya. Nah, ini sangat berbahaya banget. Nah, di Datasoft itu punya fitur juga namanya download database. Ini fungsinya untuk backup. Jadi backup itu tidak hanya di dua sisi. Di sisi kami, selaku developer, kami punya mirroring gitu ya, seumpama satu down dan lain-lain itu udah ada skemanya, tenang aja. Tapi juga dari sisi klien, misal itu dibutuhkan, dia bisa download database-nya sendiri. Jadi seumpama dia hanya
dataku mana? Kami tidak ngunci atau tidak nge-lock gitu ya. Data adalah milik customer, kami hanya menyelenggarakan sistemnya saja. Mudahnya gitu. Dan harganya sangat-sangat reasonable untuk sebuah sistem keuangan yang sangat kompleks. Untuk berapa harganya, sewanya, nanti kita bisa langsung aja masuk karena di programnya ada. Kalau emang tertarik nih, tinggal email aja ke datasoft.indonesia.com atau langsung komen di video ini, nanti akan kita balas. Oke, langsung masuk ke persoalan. Ini saya tadi sudah registrasi satu perusahaan gitu ya. Nama saya Setiabudi Utama, tapi biasa teman-teman saya manggil Tom gitu. Saya tadi bikin domain namanya Tom. Nah, sehingga untuk masuk ke Datasoft Koperasi, saya harus ngetik seperti ini, admin@pusat.tom. Nah, ini yang membagi tiap klien atau kita sebut di sini domain. Domainnya apa? .tom itu adalah domain saya, admin ini adalah operatornya, pusat adalah unit usaha saya atau unit yang mau saya buka, .tom di operasi Tom, mudahnya seperti itu. Jadi yang pertama adalah operator, unit, dan domain. Ini mudahnya domain itu adalah satu koperasi itu punya banyak unit gitu ya. Contohnya ada unit simpan pinjam, mungkin punya transportasi, atau punya trading, unit trading, dan macam-macam. Ada sampai satu koperasi itu punya 15 unit, salah satu kliennya dari Datasoft ya, yang sekarang pakai Datasoft Accounting. Ini yang mau kita geser nanti, kita arahkan semuanya yang pakai Datasoft Accounting itu ke Datasoft Koperasi untuk koperasi. Jadi yang program accounting-nya akan fokus hanya ke accounting, sedangkan yang koperasi ada fitur fokus untuk menjawab kebutuhan dari koperasi. Nah, seumpama nih, aku mau login ke unit namanya SP, maka atau simpan pinjam gitu ya. Di sini ya kita tulis pusat SP dan lain-lain. Fungsinya apa sih? Fungsinya adalah ketika kita mau membuat suatu laporan konsolidasi, itu yang patokannya adalah domain, sehingga seumpama dia domainnya sama, laporan konsolidasi itu akan terbentuk dari banyak-banyak unit ini tadi. Mudahnya seperti itu. Oke, itu nanti lebih teknis aja kita bikin videonya. Yang sekarang kita hanya ada menu apa aja sih di Datasoft Koperasi. Kita langsung masuk aja, masuk passwordnya. Oke, kita klik login.